Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam serial kuantitatif metode kuantitatif. Kali ini kita akan belajar tentang struktural equation modeling. SEM memiliki beberapa sebutan, antara lain seperti covariance struktur analisis, latent variable analysis, atau confirmatory factor analysis. Ada juga yang mengenal sebagai analisis linear structural relationship atau yang dikenal dengan LISREL. SEM dapat diekspresikan sebagai suatu analisa yang menggabungkan antara pendekatan analisis faktor dan struktural model, dan juga path analisis dalam sebuah jalur. Nah, permodelan lengkap pada umumnya terdiri dari setidaknya ada dua, yaitu model pengukuran atau measurement model dan untuk model itu sendiri atau struktural model. Pertanyaan yang menarik adalah kapan kita harus menggunakan model SEM? Ini pertanyaan cukup menarik. Kenapa? Karena dalam dunia nyata, terutama dalam konteks sosial maupun ekonomi, banyak variabel yang tidak teramati secara langsung. Contoh kasus misalnya kita lihat sebagai loyalitas, Kemudian ada juga kepuasan dan banyak variabel lain. Nah, loyalitas dan kepuasan ini kita sebut sebagai variabel laten. Mengapa demikian? Karena variabel ini tidak dapat teramati secara langsung, tapi melainkan bisa dari berbagai indikator yang kita kenal sebagai variabel manifest, Mari kita lihat ilustrasinya. Ada kan seorang pemilik toko ingin mengetahui loyalitas pelanggan untuk berbelanja di tokonya, dan kita asumsikan bahwa loyalitas dipengaruhi oleh kepercayaan maupun kepuasan. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk path diagram, bisa dilihat seperti ini. Loyalitas dipengaruhi oleh kepercayaan, kemudian kepuasan, sedangkan kepuasan sendiri dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan kualitas produk. Nah, ini beberapa warna biru ini disebut sebagai latent variable, yang dalam bahasa lain dia bersifat unobserved variable atau variabel yang tidak dapat diamati secara langsung. Seperti contoh kepuasan, variabel manifestnya ada 3, seperti harga, kelengkapan produk maupun lokasi. Begitu juga dengan loyalitas. Kita bisa bentuk 3 indikator manifestnya, yaitu konsumen tidak berbelanja ke toko lain. Kita bisa membuat pertanyaan ini kepada korespondensi kita atau responden dengan memberikan nilai yang dalam bentuk, biasanya dalam bentuk skala Likert. Kemudian apakah dia mempromosikan produk kita atau dia memberikan rekomendasi kepada orang lain, atau niat membeli kembali atau return. Kira-kira seperti itu yang kita gambarkan dalam bentuk loyalitas. Kualitas pelayanan juga bisa kita gambarkan dalam bentuk jaminannya, respon daripada produsen, ataupun tingkat kepedulian dari toko tersebut. Sementara kepercayaan pada bulan manifestnya bisa kita gambarkan sebagai kejujuran, produknya tidak expire maupun margin yang kita anggap sesuai. Kemudian kualitas produk sendiri bisa kita gambarkan melalui dengan fiturnya, daya tahannya, atau terlihat seperti estetikanya yang bagus, atau terlihat sebagai premium. Ini merupakan kita sebut variabel construct, yang membentuk variabel latent variabel. Nah, secara umum tahapan model SEM itu bisa kita lihat seperti ini, mulai dari kita membangun sebuah teori, kemudian kita konstruk modelnya, konstruksi model. Model itu maksudnya tentu di sini beranjak dari teori, baru kita bisa membangun sebuah model. Kemudian kita bangun instrumennya. Instrumen tadi maksudnya itu adalah yang membuat variabel manifest sebagai prediktor dari latent variable. Setelah itu kita akan mengumpulkan data. Nah, pengumpulan data ini biasanya kita menggunakan kuesioner. Contoh pertanyaan nanti bisa kita lihat seperti ini, tapi kita ke sini dulu. Kuesioner, kemudian datanya itu biasanya dalam bentuk skala Likert. Kemudian setelah itu baru kita melakukan testing model atau pengujian terhadap model.
pengujian terhadap model tentu banyak ya. Bisa salah satunya adalah statistik TM dan R-square. Nanti kita lihat lebih detailnya. Kemudian kalau itu sudah fit, maka model kita lakukan interpretasi. Oke. Nah, teori dan konstruksi model dan instrumen yang pertama ini kita lihat ya dari sini. Oke. Ini pertama, ini kira-kira konstruksi modelnya kita anggap secara teoritis seperti ini. Kemudian variabel kualitas dan laten variabel lainnya seperti kepuasan, loyalitas, kepercayaan, dan kualitas produk kita buat variabel manifestnya seperti ini ya, atau variabel konstruknya ataupun indikator dari masing-masing variabel laten. Kepuasan dan kepercayaan akan mempengaruhi loyalitas. Nah, nanti tinggal kita buat hipotesisnya apakah dia signifikan atau tidak gitu ya. Begitu juga dengan kepuasan ya, kita lihat dipengaruhi oleh kualitas produk maupun kualitas pelayanan. Oke, ini kira-kira teori dan konstruk model dan instrumennya. Kemudian data collectionnya kita lihat cara bertanyanya ini harus pintar-pintar ya. Artinya kita bisa bertanya kira-kira Bapak Ibu apakah tidak berbelanja ke toko yang lain gitu kan. Nah, dia kan bisa melihat dari pendapat dia sendiri, bisa dia beri tanda 8 gitu ya. Kemudian akan kembali belanja waktu lain mungkin iya gitu ya. Kemudian merekomendasikan ke yang lainnya bisa jadi ya mungkin pernah mungkin tidak gitu. Bisa juga dia yakin sering merekomendasikan bisa jadi 8 atau 9. Oke lah seperti ini. Dan seterusnya. Ini untuk satu responden. Responden berikutnya tentu sama juga ya. Respondennya bisa banyak mungkin ya paling tidak minimum 40 korespondensi. Tapi tergantung daripada homogenitas dari sebuah populasi itu sendiri ya. Nah, kita lihat testing. Berikutnya kita akan melakukan testing terhadap model. Nah, dalam testing model ini ada namanya pengukuran model atau measurement model. Pertama kita lihat dari validitas konvergensi. Nah, pertama nanti kita akan menguji loading faktornya. Kriteria keputusannya itu 0,7 ya, kategori dari confirmation reset. Tapi kalau dia explanatory reset ya mungkin 0,6 juga sudah bagus ya. Nah, apa guna validitas konvergen? Validitas konvergen itu digunakan untuk membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan pada setiap variabel laten dalam penelitian dapat dipahami responden ya dengan cara yang sama seperti yang dimaksudkan oleh peneliti. Maksudnya apa yang kita tanyakan di situ mereka paham kira-kira gitu ya. Kemudian ada namanya validitas diskriminan ya. Validitas diskriminan ini digunakan untuk membuktikan bahwa pernyataan pada setiap variabel laten tidak dikacaukan oleh responden yang menjawab kuesioner berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pada variabel lainnya. Validitas diskriminan ini terpenuhi jika AP ya atau average varian ekstraknya itu lebih besar dari 0,5 seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari nilai cross loading. Faktor loading merupakan korelasi antara konstruk laten atau manifest tadi yang bisa kita terjemahkan seperti halnya dengan korelasi di dalam berbagai mata pelajaran statistik. Contoh misalnya faktor loadingnya 0,6 maka kontribusi konstruk adalah sebesar 60%. Nah, di dalam kenyataannya berbeda pendapat ya, ada yang 0,7 dianggap itu valid, ada yang 0,6 ya. Jadi tergantung apakah dia penelitiannya konfirmatori atau penelitiannya bersifat explanatory. Kalau explanatory cukup 0,6 seperti ini tadi. Oke. Nah, berikutnya adalah reliabilitas dari variabel ya. Cronbach's alpha diperlukan untuk mengetahui item instrumen penelitian apakah jika digunakan 2 kali untuk mengukur gejala yang sama akan memberikan hasil pengukuran yang relatif konsisten. Nah, dari nilai Cronbach alpha itu memiliki nilai kisaran seperti ini. Oke. Kalau dia 0,61 sampai 0,8 disebut reliable, kalau lebih dari 0,81 disebut sangat reliable dan seterusnya. Kemudian reliability composite. Pengujian composite reliability digunakan untuk menunjukkan internal konsistensi dari suatu indikator dalam variabel laten. Nilai CR cenderung lebih besar dari Cronbach alpha. Oke. Nah, dikatakan dia reliable apabila
nilai shear-nya lebih besar dari 0,7. Pengukuran yang kedua adalah terkait dengan struktural modelnya sendiri. Kita bisa melihat apa sih makna struktural itu adalah analisa. Surat analisis dilakukan untuk memastikan bahwa model struktur yang kita susun adalah akurat atau tepat, yang kita kenal sebagai model fit. Bisa kita lihat dari T statistik dan F dengan metode dua arah atau satu arah, mungkin bisa dilihat lagi ya metode hipotesis kita sebelumnya. Kemudian R square atau koefisien determinasi untuk melihat bagaimana variabel konstruk menjelaskan variasi variabel endogennya. Sedangkan statistik lainnya bisa kita lihat dari SRM SR yang bernilai ini, kemudian JWS, C-square, dan normal fit index yang nanti kita lihat di dalam aplikasinya. Nah, contoh hasil dari Smart PLS itu kita lihat faktor loadingnya. Ini merupakan faktor loadingnya dari variabel konstruk. Oke. Nah, nilainya itu ada yang 0,2. Ini menunjukkan care ya, tidak valid digunakan yang menjelaskan kualitas pelayanan. Jadi kita bisa respesifikasi modelnya dengan mengeluarkan care dari persamaan. Hasilnya seperti ini ketika kita keluarkan. Dari seluruh hasilnya menunjukkan variabel konstruk ini sudah menunjukkan di atas 0,7. Nah, seperti di dalam aplikasi Smart PLS, dia nanti ditunjukkan oleh warna hijau. Contoh misalnya yang ini 0,98 untuk variabel kualitas ya. Nah ini dia, oke, dan ini dan seterusnya. Sejauh ini kita lihat dari faktor loadingnya dianggap valid. Nah, ketika kita melakukan pendugaan estimasi, maka hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Ini yang ditampilkan adalah T hitung atau T statistik, sedangkan yang ini adalah versi yang ditampilkan adalah V value ya. Nah, saya lebih suka menampilkan cara seperti ini. Kenapa? Karena kita bisa lihat probability kita berapa. Kalau misalnya 0,05, maka yang ini tidak signifikan, gitu ya. Kalau ini signifikan, ini tidak signifikan. Seperti itu, ya. Jadi, kalau kita menggunakan T statistik, maka seharusnya kita harus bandingkan dengan T tabel. Oke. Hasil koefisien parameternya kita lihat. Kepercayaan dipengaruhi oleh, nah ini cara membacanya, nanti kita lihat di dalam hasilnya dengan menggunakan Smart PLS. Nanti saya kasih tutorialnya. Loyalitas dipengaruhi oleh kepercayaan sebesar 0,101 dan dia tidak signifikan secara statistik. Oke, ingat kita menggunakan 0,05 artinya alfanya 5% ya. Sedangkan loyalitas dipengaruhi oleh kepuasan signifikan dengan koefisien parameter 0,2, sedangkan kepuasan ya, dipengaruhi oleh kualitas pelayanan itu dengan koefisien parameter sebesar 0,9 dan signifikan secara statistik. Perhatikan kepercayaan 5% ataupun ini bisa 99% ya. Sedangkan kepuasan dipengaruhi oleh kualitas produk ya, sebesar 0,004 dan secara statistik tidak signifikan. Nah, begitu dia cara membaca hasil parameter estimate daripada model PLS ini. Okay. Kita akan melihat construct reliability-nya tadi ya. Crown B alpha tadi 0, ukurannya adalah jadi 0,6 ini reliable ya. Jadi di sini kalau kita lihat, nah ini masih reliable ya. Lainnya adalah sangat reliable. Composite reliability-nya juga menunjukkan dia reliable dan valid. Begitu juga nilai AP-nya yang lebih besar dari 0,7. Composite reliability-nya tadi indikatornya adalah CR-nya 0,7 ya. AP-nya 0,5. Oke, jadi indikator statistik ini menunjukkan variabel konstruk semuanya adalah reliable dan valid. Begitu juga dengan ukuran indikator diskriminan validity. Yang kita lihat nilai diagonal ini ya, korelasinya lebih besar dibanding dengan yang lain. Contoh misalnya kepercayaan 0,8, sedangkan kepercayaan dengan kepuasan adalah lebih kecil. Nah, ya, jadi ini menunjukkan variabel konstruk adalah valid. Kemudian model fit-nya adalah model fit tadi kita melihat SRM, SR-nya 0,1 lebih kecil. Ya. Nah
ini juga sudah menunjukkan hal tersebut. Jadi secara umum modelnya juga dikatakan fit atau cocok dan sesuai. Dari sisi NFI, kita lihat tadi ukurannya makin besar makin bagus. Nilai levelnya 0, antara 0 dan 1 ya. Jadi kalau dia 0,7 ini sudah menunjukkan 71%,8 ya. Jadi kita menggunakan estimate. Dari hasil ini model sudah kita anggap fit. Berikutnya kita interpretasikan lagi fit coefficientnya. Dari model PLS dan dari model strukturnya kita bisa melihat bahwasanya ada pengaruh langsung dan tidak langsung. Contoh misalnya ini kualitas pelayanan mempengaruhi loyalitas sebesar sekian melalui kepuasan gitu ya. Nah ini bisa kita lihat di indirect effect. Nah ini oke. Nah ini sebenarnya loyalitas dipengaruhi oleh kualitas produk melalui faktor kepuasan itu sebesar 0,01. Meskipun secara statistik tidak signifikan. Sementara loyalitas dipengaruhi oleh kualitas pelayanan melalui kepuasan itu sebesar 0,238 dan secara statistik signifikan pada taraf kepercayaan 5%. Nah, jadi kalau total efeknya ini tinggal kita rekap aja antara yang ini dengan yang ini. Oke. Jadi ini nilainya sebenarnya ini sama ya. Hanya dibuat spesifik seperti ini biar kelihatan. Kalau di sini kan nggak menunjukkan yang satu-satu dia gitu ya. Yang khusus yang kalau di spesifik indirect kan dia kelihatan ya. Ini. Kalau di dalam total indirect effect nggak kelihatan. Meskipun nilai ini sama ya. Dan ini mewakili yang ini part coefficient sama sebenarnya dengan parameter estimasi yang kita jelaskan sebelumnya di sini. Oke, video berikutnya kita akan membuat tutorial tentang penggunaan Smart PLS. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.